Setelah bokapnya Lia bilang bakalan jadiin gue tunangannya Lia, gue terdiam selama beberapa saat dan kemudian bilang, "Gas, saya siap bapak." Maksud gue, "Ya pak, saya bersedia." Nah ya itu maksud gue. Gue setelah itu menatap wajah Lia yang sudah mulai merah kayak tomat. Singkat cerita, hari kelulusan angkatan kelas 3 sudah tiba. Gue ngucapin selamat ke Kak Lia karena dia udah berhasil buat masuk SMA favoritnya yang emang dari dulu dia mau. Dan kemudian gue dikasih pelukan hangat sama Kak Lia, dan dia juga bilang ke gue harus bisa semangat belajar supaya mereka bisa bareng di SMA nanti. Gue ngeiyain dan bertekad untuk berubah, dan setelah momen itu 1 tahun gue di kelas 9 full dengan belajar karena gue mau se-SMA dengan Kak Lia. Dan hari yang gue tunggu-tunggu akhirnya tiba. Gue di sini kaget banget karena nilai rapot gue itu jelek banget. Meskipun nilai kelas 9 gue rata-rata nilainya 90 ke atas, tapi nilai kelas 7 dan 8 gue rata-rata 70 sampai 80 doang. Gue sedih banget di situ karena ngira gue nggak bakalan bisa masuk satu SMA yang sama kayak Kak Lia gara-gara nilai gue kurang. Tapi entah kenapa gue yang nekat daftar jalur nilai di SMA yang sama kayak Kak Lia itu ternyata gue keterima. Meskipun di urutan paling bawah gue gak ada masalah karena yang paling penting itu gue keterima. Di hari pertama gue masuk SMA itu tiba-tiba aja langsung disambut sama Kak Lia dengan senyum ramahnya di depan gerbang. Dan setelah itu gue ngobrol sama Kak Lia sambil dia nganter gue ke kelas gue. Dan waktu sudah sampai kelas gue itu Kak Lia izin buat balik ke kelasnya dia juga. Dan gue bilang makasih ke Kak Lia sambil ngasih gantungan kunci bentuk kucing. Kak Lia nerima pemberian gue itu dan dia bilang makasih sambil wajahnya merah. Singkat cerita, gue yang baru masuk kelas tiba-tiba aja tabrakan sama cewek yang buat kita berdua sama-sama jatuh. Gue di sini langsung berdiri dan minta maaf ke si cewek yang udah gue tabrak ini. Si cewek bilang gak apa-apa karena dia juga salah karena gak ngeliat. Dan waktu kita saling natap itu tiba-tiba aja si cewek ini diam 1000 bahasa dan terus natap gue sambil matanya berkaca-kaca. Gue kebingungan nanyain ke dia kenapa natap gue sampai sebegitunya. Dia kemudian bilang maaf dan langsung lari keluar kelas ninggalin gue. Singkat cerita, waktu istirahat pertama itu gue yang baru masuk SMA ini malas buat kemana-mana dan milih di kelas aja sambil ngerjain tugas dari guru sama beberapa teman baru gue di SMA. Dan waktu lagi sibuk-sibuk yang ngerjain tugas itu tiba-tiba aja cewek yang tadi pagi gue tabrak itu nyamperin meja gue dan nanya, "Lo Hans kan?" Gue yang heran langsung nanya dia balik kok bisa tahu nama gue. Dan di sini dia sambil senyum bilang kalau misalnya dia waktu kecil pernah hampir tenggelam dan dia ditolong sama gue. Gue akhirnya ngeh kalau misalnya dia itu Dila, cewek yang waktu kecil deket banget sama gue. Di sini akhirnya gue sama si cewek ngobrol banyak dan kemudian waktu dia udahan ngobrolnya dia balik ke mejanya. Dan setelah itu gue secara tiba-tiba dikerumunin sama anak-anak cowok kelas dan kemudian mereka nanya kok bisa gue akrab banget ngomongnya sama cewek paling cantik satu angkatan. Gue ngedenger itu baru ngeh kalau misalnya Dila itu cantik banget. Tapi karena di sini gue udah ada Lia, gue nggak mau macam-macam dan gak mau ngecewain Lia. Gue yang terus dikerumunin sama anak cowok-cowok cuman bisa bilang kalau misalnya Dila itu teman masa kecil gue doang, gak lebih. Dan singkat cerita waktu pulang sekolah Kak Lia datang ke kelas gue dan ngajak gue pulang bareng sama dia. Gue ngeiyain ajakannya Kak Lia buat pulang bareng sama dia. Dan ternyata waktu baru aja gue jalan sama Kak Lia itu dia tiba-tiba aja dipanggil sama Waketos buat rapat. Gue yang sedikit kaget nanya ke Kak Lia, "Lo join OSIS ya?" Iya bilang sambil malu-malu kalau misalnya dia itu ketua OSISnya. Gue yang ngedenger itu cuman bisa bengong dan setelah itu Kak Lia minta